Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk membahas soal-soal latihan stokiometri bagian 3. Kemarin bagian 2 terakhir kita sudah membahas soal sampai nomor 11. Sekarang kita lanjut pembahasan ke soal nomor 12. Ya, kita lihat soalnya. Suatu senyawa mengandung 80% unsur karbon dan 20% unsur hidrogen. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut jika massa molekul relatif senyawanya 30. Nah, di sini yang ditanyakan adalah massa rumus molekul, ya. Rumus molekul senyawa. Rumus molekul senyawa ini berarti kita harus mencari rumus empirisnya dulu. Rumus empiris itu rumus yang paling sederhana. Sementara rumus molekul ini adalah rumus yang menyatakan jumlah atom yang sebenarnya. Berarti di sini kita harus mencari rumus empiris. Rumus empiris ini mencarinya berdasarkan perbandingan mol unsur-unsur penyusunnya. Nah, di sini penyusunnya adalah karbon dan hidrogen. Ya, perbandingan mol unsur-unsurnya. Berarti kita bandingkan antara mol karbon dan mol hidrogen. Nah, karena di sini nggak ada masanya, diketahui hanya persen, maka dianggap massa senyawa adalah 100 gram. Artinya di sini 80% karbon, ini karbon artinya 80%, ini adalah 80 gram. Demikian pula untuk yang hidrogen 20%, ini artinya adalah 20 gram. Berarti tinggal kita mencari perbandingan mol unsur karbon bandingkan dengan mol hidrogen. Kita bandingkan pakai rumusnya gram per AR, gram C, ARC, bandingkan dengan gram H per AR dari H. Ini AR dari C ini diketahui 12 ya. Sedangkan AR dari H ini sama dengan 1. Jadi tinggal dimasukkan gram C-nya adalah 80 per 12. ARC-nya 12. Bandingkan dengan gram H-nya 20 per AR hanya 1. Ini dibagi 4, 3. Ini bagi 4, 2. Berarti perbandingannya 20 per 3 banding 20 per 1. Ya, kita hilangkan pecahannya, dikalikan 3 berarti 20 banding 60 atau 1 banding 3. Berarti di sini rumus empirisnya, nah ini rumus empirisnya, ini adalah C-nya 1 perbandingannya, H-nya adalah 3 ya, CH3. Nah, mencari rumus molekul tinggal kita buat rumus empirisnya N kali sama dengan MR dari senyawanya. MR senyawa diketahui 30. Nah, jadi MR dari senyawa tersebut ini sama dengan 30, berarti tinggal kita cari MR dari ini. Ya. Ini C-nya berapa tadi? 12 ditambah H-nya 1 kali 3 berarti ini 15 ya. 15N sama dengan 30, berarti N-nya sama dengan 30 per 15 atau sama dengan 2. Tinggal masukkan nilainya N ini. Jadi C-nya CH3 2 kali atau C2H6. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 13. Untuk nomor 13, senyawa karbon CXHYOZ dengan massa sebesar 92 gram dibakar sempurna menghasilkan 72 gram H2O dan 132 gram CO2. Jadi di sini kita punya senyawa CXHYOZ. Nah, berarti unsurnya mengandung C, H, dan O. Ini pakai X, Y, dan Z karena kita tidak tahu ini berapa nilainya. Jadi rumus molekulnya kita nggak tahu. Ini sebesar 92 gram. Dibakar, ternyata hasilnya CO2-nya ini sebanyak 132 gram. Dan H2O-nya ini sebanyak 72 gram. Pertanyaannya, tentukan rumus molekul senyawa karbon. Jadi rumus molekulnya ini apa? Ya,
C berapa, H berapa, O berapa. Dengan massa relatif molekulnya sebesar 184. Jadi pertanyaannya sama seperti nomor 12, cuma datanya berbeda. Jadi kita mencari rumus molekul, berarti kita harus mencari rumus empiris dulu. Tadi rumus empiris yaitu perbandingan mol unsur-unsur penyusunnya. Jadi kita harus mencari mol C, mol H, mol O. Mencari mol harus ada gram C, gram H, gram O. Berarti kita harus mencari gram C, ya. Lihat di sini C-nya adanya di CO2. Berarti kita bisa mencari massa C di dalam CO2, ya. Berarti kita cari massa C-nya. Massa C-nya itu dalam CO2. C-nya ada 1, ya, ada 1. Berarti 1 kali ARC. Ya, 1 kali ARC berarti 1 kali 12 per mR dari CO2. Ya, C-nya 12, O-nya 16 kali 2, 32 ditambah 12. 44 dikalikan massa CO2-nya. 132 gram. Kita coret ini berarti dapat berapa nih? Dapat 3 ya. Nah, dapat 3 berarti 12 kali 3 36 gram. Ya, kita sudah dapat C-nya 36 gram. Nah, sekarang kita mencari massa H-nya. H-nya ada di dalam H2O. Berarti kita mencari massa H di dalam H2O. Caranya sama. Kita lihat H-nya ada 2, berarti 2 kali ARH. H-nya itu adalah 1 per mR dari H2O. Berarti di sini 2 ditambah 16, 18. Dikalikan massa dari H2O-nya. 72. Ya, tinggal kita sederhanakan. Ini berapa nih? 4 ya. Ini dapat 4. Jadi 8 gram. Nah, 8 gram. Ini kepunyaan hidrogen. Nah, sekarang baru mencari massa O. Mencari massa O tidak bisa menggunakan cara seperti mencari massa C dan massa H. Karena O itu ada di 2 senyawa, di CO2 dan H2O. Sehingga mencari massa O-nya berasal dari massa senyawanya dikurangi massa karbon dan hidrogen yang sudah kita dapat. Jadi 92 dikurangi ini 36 plus 8. Berarti 92 dikurangi berapa ini? 44. Jadi 48 gram. Ini kepunyaan oksigen. Nah, setelah itu baru kita cari perbandingan mol C banding mol H banding mol O. Mol C-nya berarti gram per AR ya. C-nya tadi 36 dibagi ARC-nya 12 bandingkan dengan H-nya gramnya 8 ini per ARH-nya 1 banding mol O-nya 48 per ARO-nya 16. Ya, berarti ini berapa nih? Dibagi, nah ini berarti dapat 3 ya. Nah, ini 3 banding 8. Ini 48 dibagi 16 dapat 3. Kesimpulannya rumus empirisnya, ini rumus empirisnya ini C-nya 3, H-nya 8, O-nya 3. Nah, kemudian baru kita cari rumus molekulnya. Rumus molekulnya dengan cara sama seperti nomor 12. Kita cari ini mR dari senyawanya tadi diketahui sebanyak 184. C3H8 O3 N kali sama dengan 184. Ini C3 12 kali 3 ya. Ini C-nya kan 12 kali 3. Ini 36 ditambah 8 ditambah O-nya 16 kali 3 ya, 16 kali 3 48. N kali sama dengan 184. Ini berapa nih? 92 ya, 36 ini 44 tambah 48 92 N.
sama dengan 184. Berarti N-nya 184 per 2. Per 92. Dapat 2. Tinggal masukkan ke sini. Ya, berarti rumus molekulnya C-nya 3 kali 2. C6, H16, O-nya 6. Itu untuk soal nomor 13. Berikutnya soal nomor 14. Kita lihat soalnya. Sebanyak 3 gram kristal Na3PO4XH2O. Nah, jadi ini ada kristal Na3PO4XH2O. Jadi si kristal Na3PO4 ini mengikat air sebanyak XH2O. Airnya namanya air kristal, yaitu air yang terikat pada kristal. Ini sebanyak 3 gram. Dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Jadi kalau dipanaskan berarti ini airnya menguap. Ya, airnya menguap. Kalau dia menguap tinggal kristal Na3PO4-nya. Plus airnya sebanyak X molekul H2O. Nah, sekarang setelah penguapan massa kristalnya tinggal 1,64. Tinggal 1,64 gram. Yang ditanyakan adalah rumus dari air kristal ini. Jadi X dia mengikat berapa molekul air. Na3PO4 berapa molekul air, ya. Jadi kita cari X-nya. Nah, di sini kita karena X di sini sama pada saat diuapkan atau dipanaskan dia menghasilkan XH2O. X itu adalah koefisien, berarti artinya kita di sini mencari koefisien H2O. Dan koefisien adalah sebanding dengan mol. Maka kita harus cari molnya dulu, perbandingan molnya supaya kita dapat koefisiennya. Ya. Nah, berarti kita cari H2O-nya berapa gram. Kita gunakan hukum kekalan massa sebelum akan sama dengan massa setelah. Sebelum itu 3 gram, ini sudah ada 1,64, berarti H2O-nya supaya 3 gram ini jadi 1,36 gram. Nah, sekarang masing-masing kita cari molnya. Mol dari Na3PO4 gram per mr, gramnya 1,64. mr-nya kita cari dulu. mr-nya kita cari dari Na-nya 23 ya. Na 23 kali 3 69 ditambah P-nya itu 31. Ya, P-nya 31, O-nya itu 16 ya. Ini 16. Ini untuk PO4 ya. Na tadi 3 ya. Na-nya 23 kali 3, P-nya 31, O-nya 16 kali 4, 64. Ini berarti 1,64 per ini 164. Berarti molnya 0,01 mol. Berikutnya mol air. Mol H2O sama dengan ini 1,36 gram per mr-nya 18. 136 sekitar 0,0779 ya. Jadi 0,08 mol. Oke, berarti di sini tinggal perbandingan molnya. Mol Na3PO4 banding mol H2O. Ini 0,08 kebalik ya. 0,01 ya. 0,01. Sorry. 0,01 banding 0,08 atau 1 banding 8 ya. Berarti artinya airnya ini mengikat sebanyak 8 molekul. Sehingga rumusnya menjadi Na3PO4 8H2O. Oke. Berikutnya kita satu soal lagi yaitu nomor 15.
Ya, kita lihat nomor 15. Sebanyak 5,6 gram besi direaksikan dengan 150 ml larutan HNO3 2 molar sesuai reaksi sebagai berikut. Ini kita lihat persamaan reaksinya sudah setara ya. Kita tulis lagi saja. Fe ditambah 2 HNO3 hasilnya Fe NO3 2 kali plus H2. Ya, kita masukkan data yang diketahui 5,6 gram besi. Ini besinya 5,6 gram. Kemudian HNO3-nya 150 ml 2 molar. Oke, pertanyaannya tentukan volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar. Gas yang dihasilkan ini adalah H2. H2 ditanyakan volumenya dalam keadaan STP. Volume STP. Ya, berarti kita gunakan nanti mencari volume H2-nya dalam kondisi standar. Ya, seperti mengerjakan soal sebelumnya, data di dalam persamaan reaksi semuanya kita ubah ke dalam mol. Ini kita ubah ke dalam mol, ini juga ke dalam mol. Sekarang untuk mol Fe, karena dasarnya gram berarti gram per AR 5,6 per AR Fe-nya 56 berarti 0,1 mol. Kemudian mol dari HNO3 datanya adalah volume dan molar ya, volume dan molar dari rumus. Nah, kita mengenal rumus molar. Dari rumus molar sama dengan mol per liter. Nah, kita mencari molnya berarti molar kali liter. Ini molarnya 2 dikalikan liternya, kita jadikan liter 0,15. Jadi 0,3 mol. Nah, karena dua reaksi diketahui 0,1 mol dan 0,3 mol, maka kita harus tahu dulu mana yang habis bereaksi ya. Kita bagi masing-masing mol dengan koefisiennya. Ini 0,1 dibagi 1, 0,1 ya. Ini 0,3 dibagi koefisiennya 2. Ini 0,15. Berarti yang lebih kecil yang ini. Yang tadi 0,1 dibagi 1, 0,1. 0,1 dengan 0,15 lebih kecil yang 0,1. Artinya Fe ini adalah reaksi pembatasnya. Ini habis ya. Ini habis. Nah, berarti tinggal kita jadikan patokan hitungan untuk Fe ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah H2. H2 volume dalam keadaan standar. Yang ditanya harus dicari molnya dulu ya. Mol H2 bisa pakai perbandingan koefisien ya. Mol H2 kita lihat koefisien H2 dengan Fe itu kan sama. Reaksi pembatasnya tadi Fe. Jadi patokan hitungannya tadi Fe. Karena koefisiennya sama berarti artinya mol H2 ini sama dengan mol Fe, yaitu tadi molnya 0,1 mol. Nah, setelah itu baru kita mencari volume dari H2. Volume H2 dalam keadaan standar ya. Mencari volume H2 dalam keadaan standar ini adalah mol kali 22,4 liter. Molnya tadi 0,1 dikalikan 22,4 liter. Jadi 2,24 liter. Ya, itu soal untuk nomor 15. Jadi sampai sini pembahasannya. Jadi untuk stokiometri untuk sudah 3 bagian ya, Ibu tutup pembahasan stokiometri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.